Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Witriani dengan NIM 12221000078. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Upaya Pengembangan Fisik Motorik Anak Melalui Permainan Edukatif. Baik, langsung saja ke topik pembahasan. Di sini ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Di antaranya yang pertama ada pendidikan anak usia dini, yang kedua perkembangan fisik motorik, yang ketiga bermain, yang keempat alat permainan edukatif atau AP, dan yang terakhir ada manfaat AP. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berperan penting dalam memajukan pendidikan di masa mendatang. Pentingnya pendidikan anak usia dini bermula dari kesadaran bahwa masa kanak-kanak merupakan masa emas, karena antara usia 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik motorik dan bahasa anak mengalami percepatan yang sangat pesat. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Secara kelembagaan, pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar tumbuh kembang serta pada koordinasi motorik, kecerdasan emosional, kecerdasan majemuk, dan kecerdasan mental. Lanjut ke materi yang kedua, ada perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisasi, dan terpadu. Maka keterampilan motorik dapat dilihat sebagai landasan seseorang berhasil dalam melakukan keterampilan motorik. Motorik yang terbagi menjadi motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Sementara motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan seperti melipat, menggunting, dan sebagainya. Perkembangan fisik motorik memiliki peranan sama penting dengan aspek perkembangan yang lain. Perkembangan fisik motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan perkembangan fisik motorik dapat diamati dengan mudah melalui panca indera seperti perubahan ukuran pada tubuh anak. Untuk materi yang selanjutnya adalah bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang sangat digemari oleh anak usia dini, dan kegiatan bermain pada anak pada intinya adalah proses belajar anak itu sendiri. Dengan bermain, anak-anak dapat melakukan kegiatan yang merangsang dan mendorong pengembangan aspek-aspek kemampuan dan potensi yang telah dimiliki anak. Anak belajar dimulai dari objek nyata, maka dari itu, agar bermain anak lebih bermakna dan hasilnya baik harus ditunjang dengan sarana atau alat permainan yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Banyak konsep yang dapat dipelajari anak melalui aktivitas bermain. Untuk materi yang keempat ada alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah alat bermain yang digunakan oleh anak untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, merangkai, membentuk, mengetok, menyempurnakan suatu desain, atau menyusun sesuai bentuk utuhnya. Menurut Direktorat Pendidikan Usia Dini mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Pengertian alat permainan edukatif tersebut menunjukkan bahwa pada pengembangan dan pemanfaatannya tidak semua alat permainan yang digunakan anak
Usia dini itu dirancang secara khusus untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Sebagai akademik, kita dituntut untuk mampu merencanakan dan mengimplementasikan menggunakan alat permainan edukatif. Apabila perkembangan fisik motorik anak terhambat, maka hal ini akan mempengaruhi perkembangan pada aspek selanjutnya, karena perkembangan fisik cukup menentukan aktivitas motorik pada anak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas dan perilaku sehari-hari. Demikian pula perkembangan fisik motorik akan menuntun pada aktivitas sosial yang lebih kompleks, yaitu aktivitas bermain yang menjadi dunia belajar bagi anak usia dini. Baik, untuk materi yang terakhir ada manfaat alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, dapat melatih konsentrasi anak. Yang kedua, dapat mengatasi masalah keterbatasan bahasa. Kemampuan anak-anak untuk mengerti bahasa sangat terbatas. Pengalaman hidup yang pendek juga dapat menyebabkan mereka tidak dapat mengerti istilah-istilah tertentu. Lalu yang ketiga ada melatih problem solving. Dalam memainkan suatu permainan edukatif, anak diminta untuk melakukan problem solving. Permainan edukatif harus dapat membuat anak berpikir agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya melalui permainan puzzle. Kita dapat meminta anak untuk menyusun potongan-potongan agar menjadi utuh. Lalu yang keempat ada melatih konsep-konsep dasar melalui permainan edukatif. Anak dilatih untuk mengembangkan kemampuan dasarnya seperti mengenal bentuk, mengenal warna, mengenal mata angin, mengenal aneka macam rasa, dan mengenalkan perasaan. Lalu yang terakhir ada dapat melatih ketelitian dan ketekunan dengan permainan edukatif. Anak tidak hanya sekedar menikmati mainannya saja, tetapi juga dituntut untuk teliti dan tekun ketika mengerjakannya. Permainan edukatif yang dapat melatih ketelitian dan ketekunan seperti bermain, membaca, menulis, mengeja, bermain musik, berhitung, bermain teka-teki, dan bermain puzzle. Kesimpulannya adalah perkembangan fisik motorik memiliki peranan sama penting dengan aspek perkembangan lain. Perkembangan motorik dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Hal ini disebabkan karena perkembangan fisik motorik dapat diamati dengan mudah melalui panca indera. Mengembangkan perkembangan motorik anak merupakan hal yang sangat penting karena suksesnya perkembangan tersebut menjadi landasan bagi aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Untuk mencapainya dapat dilakukan dengan cara memberikan stimulus pada anak, karena stimulasi dianggap dapat menimbulkan respon yang baik sebagai latihan motorik pada usia anak-anak yang memang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung sangat pesat. Stimulasi sangat diperlukan agar perkembangan fisik dan motorik anak dapat lebih optimal. AP harus dimanfaatkan untuk mengembangkan kecerdasan pada anak. Dengan penggunaan alat permainan edukatif ini, mampu merangsang keterampilan dan kemampuan fisik motorik anak. Tumbuh kembang anak yang pernah menggunakan alat permainan edukatif mempunyai perbedaan dalam pemberian stimulasi. Anak yang pernah menggunakan alat permainan edukatif mendapatkan stimulasi yang lebih dibandingkan anak yang tidak menggunakan alat permainan edukatif. Permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak sesuai usia dan tingkat perkembangannya, serta berguna untuk pengembangan aspek fisik, bahasa, kognitif, dan sosial anak adalah alat permainan edukatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.